Sesaat lagi Anda mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah kajian Ahad Pagi Al-Amin yang dirahmati Allah. Tidak ada kalimat yang pantas dan layak kita ucap kecuali terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami Allah, biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah masih memberikan kekuatan, kemampuan dan kemauan kepada kita sehingga bisa hadir di majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tidak semua orang yang memiliki kemampuan, memiliki juga kemauan untuk hadir pada majelis-majelis seperti ini. Demikian pula sebaliknya, ada sekian banyak orang yang memiliki keinginan atau kemauan untuk hadir dalam majelis seperti ini, tapi pada saat yang sama mereka tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi sakit, bisa jadi tidak berada pada tempat yang dia tidak inginkan, dan seterusnya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hari ini, kurang lebih 13 hari ini, mungkin hati dan dada kita diguncang oleh sebuah peristiwa yang menyayat hati. Betapa tidak, lebih dari 815 kaum muslimin dibantai, dibombardir secara luar biasa biadab oleh Israel laknatullah alaih. Saya teringat sebuah tulisan yang dibuat oleh Dr. Amir Syakib Arsalan, salah seorang sejarawan dan tokoh intelektual muslim yang cukup berpengaruh di Mesir. Beliau menuliskan sebuah kitab yang bertitelkan Limadza ta'akharal muslimin wa taqaddama ghairuhum. Jadi beliau menulis sebuah buku, sebuah kitab yang kurang lebih judulnya kalau diterjemahkan secara letterlux, Limadza ta'akharal muslimin wa taqaddama ghairuhum. Mengapa kaum muslimin berada dalam posisi atau keadaan yang tidak menguntungkan, sedangkan selain mereka berada pada posisi yang menguntungkan dalam tanda petik. Beliau mengulas secara apik di dalam kitab tersebut bahwasannya ada dua faktor yang menjadikan kaum muslimin mengalami keterpurukan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kaum muslimin tidak memiliki kesempatan untuk bangkit, tetapi saya ingin mengatakan bahwa dalam hari-hari ini atau pada saat ini, jika kita mau jujur dan objektif, kita melihat betapa memang kaum muslimin dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ada dua faktor yang menyebabkan kaum muslimin dalam posisi seperti itu. Yang pertama, kata beliau, faktor-faktor internal lah yang menyebabkan kaum muslimin pada posisi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Kaghusa, sebagaimana buih yang mengapung di atas air, di atas lautan. Kemanapun air lautan atau ombak itu bergerak, kaum muslimin juga ikut bergerak. Mereka tidak memiliki mainstream. Mereka digerakkan oleh sebuah sistem yang Allah tidak ridho atasnya. Dan mereka sebenarnya juga tidak berkehendak atas sistem itu. Jadi kemanapun sistem itu bergerak, kaum muslimin ikut. Tidak mampu menciptakan aliran air sendiri, melainkan hanya menjadi gabus atau bahkan lebih kecil dan lebih ringan dari itu, yakni buih. Air itu bergerak ke kanan, dia ikut ke kanan, air itu bergerak ke kiri, dia ikut ke kiri, dan seterusnya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, penyebab internal yang disampaikan oleh Dr. Amir Syakib Arsalan tentang kondisi kaum muslimin, salah satunya adalah munculnya apa yang biasa kita kenal dengan ghazwul fikri dan ghazwul tsaqafi. Kalahnya kaum muslimin dalam perang kebudayaan dan perang tsaqafah.
Perang Sakofah dalam arti ilmu yang memiliki akar ideologis. Jadi sebagian di antara kaum muslimin kalah dalam dua pertempuran itu. Yang pertama saya sampaikan misalnya contoh sederhana Ghazwu Saqafi atau perang kebudayaan, perang pemikiran. Jadi kita melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah secara jujur dengan objektif tanpa memperturutkan lembaga, baju, bendera kita. Jika kita melihat kondisi kaum muslimin secara keseluruhan saja, ternyata kaum muslimin ini cara berpikirnya telah disetir, telah diarahkan oleh cara berpikir yang Allah sebenarnya tidak ridho atasnya. Saya contohkan yang paling sederhana. Salah seorang penulis buku yang cukup kita kenal mungkin, Mas Fauzil Azim, menulis dalam salah satu paragraf buku beliau tentang smart parenting. Beliau mengatakan bahwa yang namanya kotak ajaib yang ada di rumah kita yang bernama televisi, itu kurang lebih 80% tayangannya adalah data smoke, data sampah. Tetapi kita lihat ternyata justru mayoritas kaum muslimin utamanya generasi muda, semoga tidak dengan yang ada di Pare, generasi muda itu menjadi bulan-bulanan, menjadi media yang paling gampang dipengaruhi, menjadi objek yang paling mudah dipengaruhi oleh media tersebut. Saya contohkan Bunda, Ayah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang paling sederhana. Di televisi hampir setiap hari ditayangkan tayangan-tayangan yang bersifat advertorial, tayangan-tayangan yang bersifat promosi, ya, promotif dan seterusnya. Di situ digambarkan bahwa fisik wanita yang paling cantik selalu di blow up di televisi bahwa wanita yang cantik adalah wanita yang berkulit putih misalnya. Sehingga kemudian produk-produk pemutih kulit itu begitu hebatnya dilempar di pasar. Dan siapa yang menjadi konsumen aktifnya? Yang menjadi konsumen aktifnya adalah wanita-wanita muslim, para muslimah di negeri ini. Jadi ketika ditayangkan di televisi bahwa wanita yang cantik adalah wanita yang berkulit putih, mohon maaf, maka kemudian ada sekian banyak wanita yang mengimpikan dirinya berkulit putih. Mereka tidak lagi mensyukuri anugerah kulit yang diberikan oleh Allah. Merasa kulitnya sawo matang menjadi tidak pede keluar rumah. Merasa kulitnya sedikit hitam, tidak pede untuk keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, yang ada dalam hatinya, aku akan keluar rumah jika kulitku sudah seputih sapi. Jadi kalau sudah kulitnya seputih sapi baru pede untuk berjalan, untuk melihat, untuk ya bersilaturahim ya dan seterusnya. Ini tentu gambaran yang sangat menyakitkan hati. Sehingga kita lihat remaja-remaja putri itu kalau disangoni oleh ibunda atau ayahnya, "Nduk, ini buat sangu sekolah." Mereka berangkat membawa uang saku dari ibunda atau ayahnya, tidak digunakan untuk membeli kue, membeli buku atau apapun di sekolah, tapi ditabung. Kita mungkin angkat jempol, oh hebat anakku, dikasih uang saku ditabung. Ternyata di akhir bulan digunakan buat apa Bunda? Beli pons Bunda, beli pemutih kulit. Karena yang ada dalam benaknya ketika aku lahir dengan warna kulit seperti ini, aku tidak pede, aku tidak merasa cantik. Mereka merasa cantik kalau rambutnya itu indah, lurus, seperti di rebonding. Kalau rambutnya itu agak ikal, berintik, tidak pede. Wong di televisi itu dikatakan bahwa rambut indah itu kalau rambutnya lurus. Alhamdulillah Allah memerintahkan kita menutup aurat, salah satu bagiannya adalah rambut yang harus kita tutup. Tapi bukan berarti rambut berintik, ikal, gelombang itu merupakan sebuah kecelakaan yang dibuat oleh malaikat. Ketika kemudian kita dilahirkan dari rahim ibunda karena alat untuk meribonding rambut kehabisan ya malaikat, sehingga kemudian kita lahir dalam keadaan keriting, tentu tidak seperti itu. Anak saya kebetulan rambutnya ombak gelombang, tapi saya mengatakan bahwa anak saya cantik, rambutnya indah, walaupun rambutnya sangat ikal sehingga kalau ada kutu masuk susah keluar. Tapi bagi saya subhanallah, itulah anugerah terindah Allah yang diberikan kepada setiap hamba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu contoh sederhana yang kemudian menyebabkan kaum muslimin menjadi orang-orang yang konsumeris. Jadi mereka selalu ketika berbelanja atau membeli sesuatu, yang mereka harapkan adalah adanya perubahan terhadap performance mereka.
terhadap tampilan mereka. Jadi sisi yang diperjuangkan, sisi yang dikejar adalah sisi-sisi yang bersifat artifisial, sisi-sisi yang bersifat kulit. Sedangkan ruhnya ini tidak pernah diberi makan, diberi konsumsi, diberi makanan-makanan yang bergizi. Itu contoh sederhana. Contoh yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang apa yang dialami oleh negeri ini, bangsa ini. Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di bumi Indonesia itu kan dengan keberkahan yang luar biasa. Saya masih ingat sebuah syair yang pernah dilantunkan oleh Gus Plus ya, sekian tahun yang lalu, sekian belas atau puluh tahun yang lalu. Ada sebuah lagu, ada sebuah syair yang menyatakan jika Anda hidup di sebuah negeri yang bernama Indonesia, maka cukup dengan jala Anda bisa hidup. Bahkan jika Anda hidup di sebuah negeri yang bernama Indonesia, batu dan kayu itu bisa jadi tanaman. Batu dan kayu itu bisa jadi tanaman. Tapi mengapa sekarang minyak tanah saja harus antri? Tetapi mengapa sekarang kita kesulitan untuk mencari pekerjaan? Tetapi kenapa sekarang banyak kemiskinan merajalela ya? Tingkat kemiskinan terus mengalami kenaikan secara signifikan. Ada banyak hal yang harus kita benahi, ada banyak hal yang harus kita sorot secara jujur. Bahwa di negeri ini yang namanya Ghazwus Saqafi, perang atau pertempuran Saqafa, itu demikian dasar dan hebatnya, dan yang menjadi loser atau pecundang pihak yang kalah adalah kaum muslimin. Betapa tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya buat contoh yang paling sederhana, misalnya ketika kita berbicara Freeport. Freeport itu ada pada sebuah daerah, yang daerah itu merupakan wilayah dan kekuasaan negeri Simabrur ini. Ketika saya konfirmasi bertanya pada seorang ustadz apa yang dimaksud Simabrur itu? Simabrur itu maksudnya tetangga dari Singapura, Malaysia, Brunei ya, kita ini maksudnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi di Freeport? Saya baca dalam sebuah tulisan, bukan sebuah tulisan, beberapa tulisan, insya Allah ada 3 tulisan. Artinya data itu valid, dari sisi penelitian, akurasi pengambilan datanya cukup valid. Bahwa yang namanya Freeport, itu yang memiliki saham tertinggi terbesarnya orang-orang Amerika Serikat. Kemudian gaji direktur utamanya, CEO-nya, itu 83 miliar per bulan. Yang diambil dari mana Bunda? Dari Indonesia Bunda. 83 miliar itu berarti per jamnya dia dibayar kurang lebih 167 juta. Dia tidur dibayar 167 juta. Dia buang air kecil dibayar 167 juta. Dia berada di Amerika sedang baca koran, sedangkan kita sedang bekerja berusaha sekuat tenaga, dia dibayar 167 juta per jam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa ini menunjukkan kita dalam keadaan terhinakan. Yang ada di sana itu milik kita, milik kaum muslimin, milik seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya digunakan untuk membuka lowongan-lowongan pekerjaan baru, digunakan untuk membangun pusat-pusat ekonomi baru sehingga bisa menyerap tenaga kerja sebanyak dan sebesar-besarnya. Tapi apa fakta yang kita peroleh? Seperti itu, salah satunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita masuk pada sebuah sistem yang Allah tidak ridho atasnya, saya katakan sistem yang Allah tidak ridho atasnya karena memang kita sedang berdiri pada sebuah tata aturan hidup yang Allah tidak ridho atasnya. Kita lihat betapa Islam tidak lagi menjadi sebuah agama yang sifatnya ideologis. Ketika kita ditanya apa way of life Anda, jarang di antara kaum muslimin yang berani menjawab secara terang-terangan, penuh semangat bahwa way of life saya adalah Islam. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Profesor Dr. Muhammad Yunus. Ada sebuah dialog ringan yang beliau sampaikan kepada audiens waktu itu. Beliau menanyakan kepada audiens yang ada di Indosat waktu itu, Bapak Ibu, ini contoh sederhana ya, contoh sederhana betapa serangan Ghazwus Saqafi itu telah menjadikan kaum muslimin lumpuh. Bapak Ibu, kata beliau, di antara 125 peserta atau audiens itu, adakah di antara Bapak dan Ibu yang sudah menghatamkan Al-Quran? Oh, mereka angkat tangan semua. Kami sudah hatam Al-Quran. Tetapi ketika pertanyaan itu dirubah, Bapak Ibu,
Berapa di antara Bapak Ibu yang sudah khatam terjemah Al-Quran? Pertama 125 orang angkat tangan. Tapi setelah ditanya berapa di antara Bapak dan Ibu yang secara jujur sudah pernah menghatamkan terjemah Al-Quran, langsung semuanya turun. Sehingga tersisa hanya 16 orang. Maka sangat benar strategi yang diterapkan oleh Snug Gurgrons di Aceh. Salah seorang pakar orientalis yang mengatakan biarkan umat Islam baca Al-Quran. Biarkan umat Islam mengaji, biarkan umat Islam sholat, tapi jangan pernah biarkan mereka paham Al-Quran. Baca Al-Quran silakan. Satu hari hatam 3 kali monggo, tapi jangan biarkan mereka paham isi Al-Quran. Jangan biarkan mereka mengetahui makna dan ruh yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sehingga sangat benar apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb rahimakumullah, Sayyid Qutb rahimakumullah. Beliau menyampaikan dalam kitab Fi Dhilalil Quran dalam muqaddimahnya, perbedaan mendasar antara kaum muslimin di masa kontemporer dengan para sahabat radhiyallahu anhum azmain adalah ketika para sahabat itu membaca Al-Quranul Karim, yang ada di dalam hati mereka sebuah semangat ingin mengetahui apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah pada saya. Jadi ketika membaca Al-Quran itu seakan-akan Al-Quran turun kepada mereka. Memang Al-Quran diturunkan untuk kita. Sehingga kemudian yang muncul dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum azmain adalah apa yang sebenarnya diperintahkan Allah kepada saya. Sehingga para sahabat adalah orang-orang yang terkenal paling gigih, paling bersemangat ketika ada seruan Allah atas mereka. Ketika ada seruan Allah atas mereka untuk melaksanakan suatu aktivitas, mereka termasuk orang yang dengan semangat gigih langsung menyambut. Abdurrahman bin Auf itu pernah menenggak minum-minuman keras dengan sahabat-sahabat yang lain sebelum turunnya ayat tentang pengharaman khamr. Pada saat menenggak minum-minuman keras dalam kitab Al-Muqawimatun Nafsiyah, ketika beliau menenggak minuman keras, tiba-tiba terdengar suara seorang sahabat lain yang mengatakan, hari ini khamr telah diharamkan oleh Allah. Hari ini khamr telah diharamkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Padahal beliau waktu itu sedang menenggak khamr. Langsung botol atau guci tempat khamr itu berada, padahal sudah dipegangan tangan dan akan diminum, dijatuhkan dan dipecahkan. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Mengapa? Karena para sahabat adalah individu-individu yang faham, tahu, bahkan mampu merasakan keindahan surga dan kedahsyatan siksa api neraka. Sekarang bunda dan ayah bahkan untuk mengajak orang masuk surga, mas masuk surga, maaf pak, kalau surga saya mau. Ditawari indahnya surga, ditawari enaknya surga, nggak mau. Hari ini di Pare ada kajian Ahad Pagi Al-Amin, tidak bayar. Datang tidak berdesak-desakan, tidak harus membayar tiket, dapat pahala dari Allah. Yang datang mungkin 300, 400, 500 orang. Tetapi di lapangan Brimob Kediri, kemarin malam atau Sabtu yang akan datang, akan diadakan sebuah konser. Konsernya bayar untuk masuk 10.000, harus antri, berdesak-desakan. Apakah kemudian jumlahnya sama dengan jamaah kajian Ahad Pagi Al-Amin? Tidak. Ternyata jamaah di sana lebih banyak, lebih heboh, mungkin semangatnya juga luar biasa. Walaupun mereka harus berdesak-desakan membayar uang 10.000, masuk di dalam ruangan, maaf di dalam lapangan juga harus berdesak-desakan dan seterusnya. Tapi itu mereka berjuang untuk bisa masuk. Artinya apa? Ketika mereka kita tawari, yuk masuk surga, mau. Tapi kalau yuk masuk neraka, yuk bareng-bareng, berjamaah dengan sukacita. Bahkan membayar, pak saya pengen masuk neraka, tolong dong. Saya diperkenankan untuk masuk neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena ghazwul saqafi tadi, ghazwul fikri tadi, perang pemikiran dan perang budaya. Para remaja putri hari ini saat ini jauh lebih enjoy, jauh lebih bersemangat kalau mereka tidak menutup auratnya. Mereka justru bangga dengan pakaian duafa.
Pakaian du'afa itu pakaian PKK itu loh bunda, pakaian kekurangan kain PKK itu. Jadi kalau mereka melihat ke atas, pusernya kelihatan. Kalau mereka menunduk, maka punggungnya kelihatan. Ini kan baju du'afa yang seharusnya kita santuni. Mbak, apa gak esok tuku kain, saya santuni. Ada sebuah kisah nyata, yang kisah ini dialami oleh Profesor Khairul dari ITB. Kisah ini kemudian di blow up di internet, Bapak Ibu bisa baca. Suatu hari beliau diundang untuk memberikan seminar di Jakarta. Beliau tidak sebagaimana biasa naik pesawat atau naik kendaraan pribadi, beliau naik kereta. Sesampai di stasiun, beliau oper dengan menggunakan Metro Mini, tidak menggunakan taksi. Pada hari itu, ternyata Allah ingin memberikan pelajaran. Bukan hanya kepada Profesor Khairul, tetapi kepada kita semua, Bunda Ayah. Apa pelajaran yang bisa kita peroleh? Pada saat beliau naik bis tadi, naik Metro Mini tadi, tiba-tiba ada seorang ustadz muda yang sedang naik bis juga, naik Metro Mini. Ustadz muda itu duduk tepat di depan beliau. Waktu itu Profesor Khairul bawa tas dan beberapa buku tebal. Ketika ustadz muda itu duduk di depan beliau, kemudian Metro Mini itu berhenti sesaat di Blok M, tiba-tiba masuklah seorang wanita muda dengan baju PKK tadi, pakaian kekurangan kain tadi. Sudah roknya 20 cm di atas lutut, baju atasnya nggak punya lengan. Dia masuk, bau semerbak harumnya itu sampai ke seluruh sudut Metro Mini, sehingga pandangan orang semuanya ke sana, termasuk Profesor Khairul. Ini kesempatan yang nggak bisa dilewatkan, bukan begitu? Beliau kebetulan memang melihat. Ketika wanita itu masuk, tidak ada tempat kosong kecuali di samping Profesor Khairul dan di samping Ustadz muda itu. Prof Khairul bilang dia bisa mengatakan itu Ustadz muda karena dia pakai baju takwa, kemudian dia pakai peci yang agak pendek. Ya, Profesor Khairul langsung menduga, oh, ini pasti seorang mubalik lah. Si wanita itu ternyata memilih duduk untuk di samping mubalik, tidak di samping Prof Khairul. Mungkin didelok Prof Khairul sudah tua, agak menarik. Ustadznya masih muda, dia duduk di sampingnya, plok. Ketika si wanita ini duduk di samping sang ustadz muda, gayanya, gerakan tubuhnya, kakinya dan seterusnya menyebabkan sang ustadz muda ini menjadi blingsatan, tidak srek, jengkel. Sehingga akhirnya sang ustadz muda ini bilang, Mbak, mohon maaf kalau duduk yang agak sopan, katanya. Tapi apa yang dikatakan oleh si wanita muda ini, Bunda Ayah? Si perempuan muda ini langsung bilang kepada sang ustadz muda, Pak, pasti Bapak ketika melihat saya yang ada dalam benak Bapak, saya masuk neraka kan? Pak, kalau Bapak memang mengira saya masuk neraka, hari ini juga tolong pesankan 1 tiket ke neraka buat saya. Loh, si wanita bilang begitu, Bunda. Tolong pesankan 1 tiket ke neraka buat saya. Kemudian Profesor Khairul sudah gedem-gedem, jengkel. Bukunya sudah hampir mampir di kepala wanita itu. Tapi beliau tahan. Sang ustadz muda itu cuman mengelus dada sambil menoleh ke jendela. Astagfirullahaladzim. Ini ustadz beneran berarti, Bunda. Astagfirullahaladzim, dia noleh ke jendela. Apa yang terjadi, Bunda? Setelah kemudian Metro Mini itu bergerak, pada saat sampai di Kampung Rambutan, ustadz muda itu mau turun. Ketika dia mau turun, dia lihat kaki si wanita muda itu selonjor menghalangi tempat jalannya yang sempit. Maka si ustadz muda ini bilang, Mbak, mohon maaf kakinya. Si wanita itu enak-enakan tiduran di atas kursinya. Sekali lagi si ustadz bilang, Mbak, mohon maaf kakinya, saya mau turun. Tetap dia diam dan tidak bergerak. Sampai yang ketiga kalinya Profesor Khairul jengkel, langsung berdiri kemudian mengayunkan bukunya dengan pelan, sebenarnya didorong wanita itu. Mbak, kakinya. Ternyata wanita itu terjatuh, blak, dan dia sudah meninggal. Ternyata diijabah oleh Allah ketika dia bilang, Pak, tolong sekarang pesankan 1 tiket ke neraka buat saya. Saat itu Israel sudah, wah kebenaran Mbak sampai ngomong ngono. Diambil. Walaupun kita yakin idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Manakala ajal itu telah ditetapkan atas seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menolak. Astagfirullah. Mohon maaf saking semangatnya, Bunda.
Tidak ada yang bisa menolak dan mengajukan, nggak ada yang bisa. Artinya memang saat itu ajal dari wanita itu dan dia memilih dengan cara seperti itu. Bunda ayah yang dirahmati Allah, jika melihat yang seperti ini, padahal wanita ini seorang muslimah, seorang yang beragama Islam, rasanya hati ini sedih. Betapa saat ini ketika orang menutup aurat lewat di depan anak-anak muda langsung komentarnya, bau surga. Kakak saya pada tahun 80-an pertama kali pakai kerudung di IKIP Surabaya. Komentar dari sekian banyak anak, bukan hanya bau surga, tetapi tuh lihat WTS berjalan. WTS itu wanita tahan sumuk. Seperti itu, hujatan nih. Bahkan sampai hari ini berlanjut di beberapa instansi yang pakai penutup aurat nggak boleh bekerja di sana. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini, mayoritas kaum muslimin sedang sakit. Karena mereka tidak lagi melihat Al-Quran sebagai dustur atau undang-undang buat mereka. Apa sebenarnya artinya Islam? Apakah dia hanya sekedar logos, sebuah ilmu yang harus kita pelajari? Sebagaimana dawuh seorang intelektual muslim di negeri ini, sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah menjadikan Al-Quran sekedar hanya ilmu. Jadi yang muncul Islamologi. Belajar Islam di sekolah untuk dapat apa? Dapat nilai, bukan untuk merubah akhlak. Apalagi menjadikan Islam sebagai mabda, akidatul aqliyah yang basiku anhan nizam. Sebuah akidah yang disandarkan pada proses berpikir yang di atasnya muncul sistem-sistem cabang. Bahwa ekonomi sandarannya harus Al-Quran, bahwa bersosial budaya sandarannya harus Al-Quran, bahwa berpolitik sandarannya harus Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu akibat dari kalahnya kaum muslimin dalam pertempuran yang disebut dengan Ghazwul Fikri dan Ghazwul Saqafi. Belum lagi data yang dikeluarkan oleh Jawa Pos 1 minggu yang lalu, kita melihat sebuah penelitian yang dilakukan oleh BKKBN Pusat Jakarta oleh Pak Masdar, bukan Masdar F. Masudi, namanya memang Pak Masdar, cuman saya lupa belakangnya. Beliau menyampaikan sebuah data yang ditemukan berdasarkan penelitian para mahasiswa UI yang dipimpin oleh Profesor Sarlito Wirawan, bahwa 63,7% remaja di negeri ini dari usia SMP sampai SMA dan awal kuliah, 63,7% sudah tidak lagi perawan atau jejaka. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena yang namanya kehidupan bebas, seks bebas itu dieksploitasi di televisi dan tidak ada yang melarang. Hidup tanpa nikah dibiarkan di televisi. Kalau kita lihat mungkin 1 atau 2 kali, jangan keterusan Bunda, hati-hati. Sinetron kita lihat 1, kita lihat alurnya. Betapa banyak kehidupan dalam sinetron tersebut yang ditampilkan laki-laki dan wanita hidup tanpa ikatan pernikahan. Dan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Gaya hidup yang lumrah di kota-kota besar. Justru kemudian pernikahan dianggap sebagai pembatas bagi para wanita. Sehingga kemudian mereka merasa jika saya menikah saya tidak akan sebebas ketika saya masih bujangan. Maka mereka mengeluarkan juk-juk, mereka mengeluarkan apa istilahnya, cerita-cerita lucu yang sebenarnya menyesatkan. Saya contohkan, ada sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan sebagai juk gitu ya. Apa yang menjadi penyebab terbesar dari perceraian di negeri ini? Kira-kira apa Bunda? Penyebab terbesar perceraian di negeri ini? Jawabannya ternyata pernikahan. Nggak mungkin cerai kalau nggak mungkin nikah ya Bunda ya. Nggak mungkin cerai kalau nggak nikah dulu. Sehingga kemudian seakan dengan juk seperti ini, nikah itu salah satu pintu yang membuat para wanita tidak lagi bebas dan seterusnya. Baik, ini contoh Ghazwul Fikri dan Ghazwul Saqafi. Nah kemudian apa resep yang bisa kita berikan kepada para policy maker di negeri ini agar supaya umat ini kembali bisa muncul sebagai khairu ummah? Karena Allah sudah dawuh kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang muncul di antara manusia. Maka untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, dalam ayat tersebut ditegaskan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus secara berani dan objektif mengatakan bahwa yang ma'ruf itu ma'ruf dan yang mungkar harus kita tentang.
Sehingga kalau tanggal 1 Desember kemarin diperingati sebagai Hari AIDS sedunia, dan kemudian di Jakarta, Surabaya, dan Jogja, para LSM ya, LSM yang menyatakan dirinya sebagai pejuang hak asasi manusia, itu membagi-bagikan kondom di SMA. Seharusnya kita melakukan penolakan dengan keras. Bukan itu yang menjadikan AIDS bisa dihindari oleh bangsa ini. Bukan itu yang menjadikan azab Allah tidak akan turun. Bukan itu. Bukan justru dibagi-bagi kondom. LSM itu membagikan kondom ke SMA Bapak Ibu. Untuk apa? Agar supaya AIDS itu tidak menyebar. Dan kenapa itu dibiarkan? Artinya kita harus melakukan penentangan secara vokal bahwa itu salah besar. Di dalam Islam, konsep untuk menekan pelacuran, kemaksiatan, dan seterusnya, salah satunya mewajibkan menutup aurat. Yang kedua, hukuman yang berasal dari Allah dan Rasulnya harus diterapkan. Kalau orang laki-laki sudah menikah, mau berzina, di dalam Al-Hadis hukumnya dirojam. Dirojam itu berarti dimasukkan ke dalam tanah sampai tinggal leher, kemudian dilempari batu sampai mati. Lupa itu kejam. Tapi itulah justru yang akan menjadikan para lelaki yang sudah menikah nggak berani, Bunda. Katakan misalnya, ini saya pernah sampaikan di hadapan Kapolresta Kediri. Saya sampaikan langsung di hadapan beliau, Pak, katakan misalnya di depan Semampir, mohon maaf. Orang biasa menyebut lapangan tembak. Coba misalnya di depan Semampir, itu ditulisi. Disediakan lubang untuk merojam. Siapa saja laki-laki yang sudah menikah datang ke tempat ini. Wah, nggak ada yang berani, Pak Bu. Demi Allah saya yakin nggak ada yang berani. Ada lubang-lubang di situ. Baru melebu 1,5 jam, setelah itu masukkan lubang. Ayo Pak, melebu. Dirojam, dilempari batu sampai mati. Kalau orang yang belum menikah, dalam surah An-Nur, Al-Quran itu kan ayat Allah, firman Allah. Bahkan di awal surah An-Nur itu Allah menyebutkan wa faradnaha, aku wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ayat itu. Al-Quran itu. Kalau orang yang belum menikah disebut dengan ghairu muhsan, orang yang belum menikah, maka orang yang belum menikah tapi berzina, jejaka atau perawan itu dijilid 100 kali. Az-zani wa zani fazridu kullu minhuma mi'atan jaldah. Dijilid 100 kali, dijilid bukan dijilid kayak buku begitu orangnya. Dipukul pakai rotan. Dan tidak boleh ada rasa kasihan. Dalam surah An-Nur ayat 3 dijelaskan, nggak boleh ketika engkau melaksanakan hukuman muncul rasa kasihan. Ketika yang kita pukul misalnya saudara kita sendiri, nggak boleh. Keras, tegas. 100 kali, setelah itu diasingkan 1 tahun baru boleh dinikahkan. Nah sekarang ketemu Hansip Clek dinikahkan, orang tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Itu sebagai sebuah dosa. Justru itu sebuah keuntungan, wah wenarek berzina kok ketemon dinikahkan langsung. Ini sebuah gambaran, Bunda, ayah yang dirahmati Allah. Gambaran betapa kaum muslimin harus segera secara bersama-sama, secara berjamaah, kita tinggalkan bendera, kita tinggalkan baju, kita tinggalkan atribut. Kita semua hamba Allah, kita semua seorang mukmin dan muslim yang menginginkan Allah. Tidak ada yang aku inginkan dalam hidup ini kecuali kehidupan kami engkau atur dengan ayat-ayatmu. Al-Quran itu adalah kitab suci. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Dan yang paling tahu tentang manusia itu bukan manusia tapi Allah. Ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, bukan berarti kemudian manusia memiliki keleluasaan untuk membuat hukum sendiri dan mengesampingkan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah sudah membatasi. Dalam Quran surah An-Nisa 59, awadawu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut Allah secara tegas menjelaskan, ya orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Ada marhalah ketaatan di situ. Setelah taat pada Allah, taat pada Rasul. Oh, berarti kalau yang diperintahkan oleh Rasul itu bukan merupakan perintah Allah, boleh dong kita tidak taat, boleh. Di dalam Sirah Ibnu Hisam, sirah yang paling muktabar, atau Sirah At-Tabari, Imam At-Tabari, di situ ada sebuah kisah. Ketika pada perang Ahzab atau perang Khandaq, kita kenal biasanya dengan perang Khandaq, perang parit. Itu Rasulullah menetapkan sebuah strategi, kita akan menyerang musuh, pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Tapi Salman kemudian angkat tangan, ya Rasulullah, apakah itu berasal dari Allah atau strategimu sendiri? Maka Rasulullah menjawab, ini adalah bagian dari strategiku. Maka jika itu strategimu ya Rasulullah, bukan ketetapan Allah, boleh nggak aku usul yang lain? Artinya ketaatan kepada Allah itu di atas segala-galanya. Jika Allah sudah memutuskan ini strategi dari Allah Salman, maka Salman pasti bilang sami'na wa ata'na. Tapi ketika Rasul bilang ini adalah strategiku, maka Salman mengusulkan, ya Rasulullah, bolehkah aku mengusulkan usulan yang lebih baik? Kita putari Madinah ini dengan parit yang kemudian kita kenal dengan perang Khandaq. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, atiullah wa atiur Rasul, baru setelah itu wa ulil amri minkum. Baru setelah itu ulil amri di antara kalian, kalian taati. Artinya kalau ulil amri itu memerintahkan kita untuk bermaksiat pada Allah, ada sebuah aturan di instansi lembaga, bahkan negara misalnya yang melarang sholat, yang melarang menutup aurat, maka wajib bagi kita untuk melakukan penentangan. Tentu penentangan sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Tidak kemudian dakwah itu diperbolehkan dengan kekerasan misalnya. Dakwahnya dakwah Lamadiyah. Kalau misalnya mereka menyerang pemikiran kita, kita pun akan menyerang pemikiran mereka. Tapi kalau sudah seperti apa yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, harga diri diinjak-injak, dibunuh, dibantai, diperkosa. Para wanita tidak diberi kesempatan untuk memilih menjadi seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Seorang anak tidak lagi diberi kesempatan memilih untuk memiliki ayah atau ibu. Mereka dibantai secara biadab, maka tidak ada kata lain kecuali jihad. Tentu jihad ini memiliki fikih aulawiyah juga, fikih prioritas. Bagi negara-negara yang dekat dengan Palestina, Arab Saudi, Yaman, Syria, Mesir, maka sebenarnya kaum muslimin memiliki status hukum fardhu ain untuk berjihad. Ketika melihat saudara-saudara kita dibantai di sana. Sedangkan kaum muslimin yang jauh sebagaimana di Indonesia ini, kita mencoba untuk memberikan bantuan semaksimal kita. Harusnya kemarin memang TNI itu beloknya bukan ke Libanon atau Yordan, beloknya harus ke Palestina atau Gaza. Sehingga kemudian kaum muslimin bisa terlindungi dari pembantaian. Bapak Ibu, ada sebuah kisah, yang kisah ini menunjukkan bahwa kejamaan kita sedang diuji, persatuan dan kesatuan umat ini sedang diuji. Pada tahun 90-an, ada seorang jenderal yang bernama Dr. Hesmat Khalifah, itu datang ke Indonesia. Mungkin di antara rekan-rekan di sini juga hadir waktu itu di Masjid Al-Falah Surabaya. Apa yang dikatakan oleh Dr. Hesmat Khalifah yang merupakan salah seorang panglima perang dari Bosnia. Saat itu Bosnia sedang dihancurkan, diluluh lantakkan, dijadikan sebagai ajang kebiadaban Serbia, laknatullah alaih. Dr. Hesmat Khalifah bercerita kepada kami waktu itu. Beliau mengatakan, ketika saya bertempur di garis depan untuk menghadapi pasukan Serbia yang akan masuk ke Bosnia Herzegovina, saya tinggalkan istri saya dalam keadaan hamil 7 bulan, kata beliau. Saya berharap ketika nanti saya pulang dari garis depan, saya sudah menemukan jundi-jundi saya, anak-anak saya. Saya menemukan bayi saya dalam keadaan sehat. Tetapi setelah 2,5 bulan saya bertempur, dan ketika saya pulang ke rumah, saya tidak melihat anak saya keluar dalam keadaan sehat, tapi saya melihat istri saya terkapar di halaman depan. Tubuhnya terbelah. Janin yang ada dalam rahim istri saya dibantai secara biadab oleh tentara Serbia. Waktu itu yang ada dalam benak saya, Allah, aku masih punya saudara-saudara kaum muslimin, Allah, yang akan bisa melindungi keluarga kami yang lain, Allah, yang akan bisa melindungi rakyat dan negeri kami, Allah. Maka berangkatlah beliau ke Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau bersama Dr. Aliza Izzet Begovic yang merupakan Presiden Bosnia datang ke negeri ini, ketika pulang saya baca di Republika besoknya, jadi hari ini beliau pulang, besoknya muncul di Republika.
Bagi kami, kata Dr. Aliza Izzet Begovic, bagi kami hari ini sudah tidak ada lagi negeri yang bernama Indonesia. Bagaimana beliau bisa mengatakan seperti itu? Yang ingin beliau sampaikan kepada masyarakat muslim di negeri ini hari itu adalah kami membutuhkan senjata. Kami membutuhkan bala bantuan yang bisa melindungi rakyat kami, kaum muslimin di sana yang sedang dihina, dibantai. Kami ingin senjata, tapi di sini kami hanya diberi obat-obatan. Kami hanya diberi selimut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena undang-undang internasional semuanya dibuat dalam rangka untuk mengkerdilkan kekuatan kaum muslimin. Siapa yang membentuk negara Israel di Palestina? Jika bukan PBB, Perserikatan Bangsa Barbar. Pada bulan Mei tahun 1948 diketok palu PBB bahwa Israel mendapatkan bagian tanah di Palestina sebanyak 15%. Dan setelah hari itu, secara terus-menerus atas dukungan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, Israel terus menggurita dan menguasai Palestina. Padahal Palestina itu tanah para nabi, tanah yang diberkahi. Disitulah Ibrahim pertama kali dengan Sarah, dengan Hajar, melahirkan putra mereka yang bernama Ismail alaihissalam. Disitulah pertama kali muncul cikal bakal agama tauhid yang dikenal oleh masyarakat sebagai monotheism, yang kemudian tersebar ke seluruh negeri. Dan disitulah paling banyak rasul dan nabi diturunkan oleh Allah. Tapi hari ini tanah yang diberkahi, masjid yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan untuk ziarah, berkunjung ke sana pun kita akan diperiksa sedemikian rupa. Kalau kita bawa sebuah parfum kecil oleh pasukan Israel akan diminta, hanya karena ketakutan mereka bahwa parfum itu bisa dijadikan sebagai bahan peledak. Untuk sholat Jumat kita harus dijaga dengan sekian banyak pasukan dan seterusnya. Hari ini kaum muslimin mengalami penyiksaan dan pelecehan yang luar biasa. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, sekali lagi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ayo satukan potensi kaum muslimin ini. Mana yang disebut dengan umatan wahidah, umat yang satu, hanya karena perbedaan bendera hijau, biru, kuning, merah. Mohon maaf, saya nggak bisa Pak sholat di sana. Kenapa? Karena benderanya biru. Saya nggak bisa Pak sholat Jumat di sana, benderanya hijau sih. Bapak Ibu, bagaimana ini bisa menjadi penyakit yang sangat kronis dalam tubuh kaum muslimin, kebanggaan akan bendera. Maka kajian Ahad pagi Al-Amin, saya acungi jempol, bukan 2 tapi 4, seandainya saya bisa mengacungkan 4 jempol. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi untuk bersama-sama memperjuangkan agama Allah. Tanpa berhitung bendera, tanpa berhitung atribut, tanpa berhitung apapun, kita di sini tersenyum, berjabat tangan, berpelukan, kita berjuangkan agama Allah bersama-sama. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, mungkin ada dalam benak kita, Pak, kalau pengajian seperti ini saja mana bisa kita membantu Palestina? Saya jawab bisa. Kenapa tidak? Yang menjadi penyakit umat hari ini itu cara berpikir yang salah dari mereka. Yang menjadi penyakit kaum muslimin itu bukan karena mereka miskin sehingga kemudian untuk menjadikan mereka hebat harus dibuat kaya, tidak. Walaupun dana, walaupun harta atau materi juga penting untuk dakwah. Tetapi bukan itu yang menyebabkan kaum muslimin sakit. Yang menyebabkan kaum muslimin sakit adalah cara berpikir mereka, yang tidak lagi menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dustur, undang-undang, yang tidak lagi menjadikan sistem Islam sebagai sebuah impian untuk diterapkan. Indah sekali saya bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya berjalan di Pare misalnya, di toko-toko misalnya, semua penjual dan pejalan kaki di trotoar menutup aurat, pandangan kita terjaga. Bayangkan suatu hari sahabat saya naik sepeda motor di Surabaya. Di depannya ada seorang wanita yang dibonceng oleh suami atau pacarnya, pakai rok yang sangat mini bus mungkin. Ketika dilihat, sahabat saya pengen menghindar dari dosa, disalib gitu. Wah, ini dosa terus ini kok. Disalib. Ketika disalib, astagfirullah, ternyata yang depan lebih cekak lagi. Artinya pandangan mata tidak lagi bisa dijaga. Kenapa? Karena aturan Allah tidak diterapkan. Sehingga kemudian betapa daya hafal anak-anak kita menjadi lemah. Jika kita membaca sebuah buku yang berjudul Mukjizat Abad 20 maaf. Di Persia ada seorang anak kecil yang bernama Muhammad Hussein Toba-Tobai.
Dia mampu menjadi seorang doktor pada usia 6 tahun. Usia 5 tahun hafal Al-Quran dalam 2 bahasa. Usia 5 tahun hafal Al-Quran dalam 2 bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Persia. Pada usia 6 tahun dia menjalani ujian doktoral di Jerman dan Inggris. Ketika dia menjalani ujian doktoral di depan para profesor, di antara profesornya itu ada ibu-ibu. Ketika menjalani ujian doktoral, dia itu sambil main mobil-mobilan. Dan ternyata nilainya cum laude di atas rata-rata orang dewasa. Nilainya, anak usia 6 tahun. Bukunya sudah dijual bebas, CD-nya juga begitu. Dia hafal Al-Quran bukan hanya hafal, tapi halamannya pun hafal. Ketika dia turun di Bandara King Abdul Aziz, ditanya oleh wartawan, Husain, tolong sebutkan pada kami firman Allah dalam Al-Quran, halaman 36 bagian yang paling atas. Dia langsung baca, sesaat berhenti, merenung, dia baca. Kalau halaman itu dibalik, tolong bacakan ayat yang paling bawah. Dia sejenak merenung, dibaca, Allahu Akbar. Sampai sedasat itu. Pertanyaannya bagaimana dia sehebat itu? Ternyata salah satunya bunda, sejak usia 2 tahun ayahnya telah menjauhkan dia dari televisi. Sejak usia 2 tahun, padahal televisi Iran itu kan sudah terproteksi sedemikian rupa. Jadi tidak salah kalau suatu ketika Imam Syafi'i, Muhammad Idris As-Syafi'i berangkat untuk ujian imtihan, di tengah jalan mau ujian, tiba-tiba melihat seorang wanita turun dari pedati. Mohon maaf, bagian bawahnya tersingkap roknya, sehingga kelihatan betisnya. Imam Syafi'i sempat melihat, astagfirullah. Loh, melihat betis saja itu sebagian hafalannya hilang. Kalau sekarang bukan hanya betis, tapi betos. Sehingga tidak aneh kalau hafalan banyak yang sulit dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika sang profesor wanita yang menguji Husain Toba-Tobai tadi itu, doktoral, selesai ujian doktoral, si profesor wanita ini gemes, anaknya ganteng, cakep, pinter. Mau dicium pipinya. Kalau bunda mencium anak-anak usia 6 tahun kan biasa bunda ya. Wah, kita peluk, kita cium. Itu Husain Toba-Tobai mau dicium. Sini sayang, sini. Oh, langsung dia nolak. Maaf bunda, bunda kan bukan mahram saya, muhrim saya. Ya Allah, ada yang dipeluk seperti itu pada profesornya cantik kemudian nolak. Muhammad Husain Toba-Tobai langsung bilang, maaf bunda bukan muhrim saya. Tapi namanya profesor pasti pinter. Beliau menjawab, aku memang bukan muhrimmu, tapi kan kamu belum balik. Loh, Husain Toba-Tobai lebih pinter lagi. Saya memang belum balik bunda, tapi bunda kan sudah balik. Allahu Akbar. Ini benar bunda, di buku tersebut diceritakan. Dan ketika dia berjalan ya di sebuah tempat ya di istana kerajaan Arab Saudi, dia dipersilakan untuk makan di sebuah ruangan. Ketika dia masuk, di situ ada ibu-ibu yang sedang makan. Dia langsung bilang sama Raja Abdullah, maaf Raja, ini kan tempat para wanita, tempat para laki-laki mana? Oh, luar biasa. Anak-anak usia 6 tahun mampu berucap seperti itu. Ketika dia diwawancarai di Jerman oleh seorang reporter, wanita reporternya nggak pakai penutup aurat. Husain Toba-Tobai langsung bilang, mohon maaf kepada produsernya, ini reporternya iya, tolong disuruh pakai penutup aurat. Allahu Akbar. Ada bunda anak usia 6 tahun ngobrol begitu. Sekarang 6 tahun tuh SMS-an pak. Apa pacarmu? Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Enam tahun. Sedangkan Husain Toba-Tobai memberikan contoh tauladan yang luar biasa. Akhirnya mau setelah si wanita menutup auratnya. Dia diwawancarai di Bosnia, di Jerman, di Inggris, dan beberapa negara yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya apa? Kita butuh sistem yang seperti itu. Bukan kemudian kita menjiplak Iran, tidak. Tapi kita butuh anak-anak kita terproteksi dari informasi-informasi yang menyesatkan. Bagaimana agar supaya bisa terproteksi? Ya kita pakailah aturan Allah. Apa gunanya Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi?
Apa gunanya Allah berfirman dalam Al-Quran yang sering kita baca, bahkan mungkin di dalam bulan Ramadan hatam sampai 3 atau 5 kali? Allah subhanahu wa ta'ala dawuh dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minat idza qadallahu amran ayakuna lahumul khiyara min amrihim. Apa dawuh Allah dalam Al-Ahzab tersebut? Dan tidak layak bagi ibu-ibu di Pare, bapak-bapak di Pare, idza qadallahu wa rasuluhu amron. Kalau Allah dan Rasulnya itu sudah memutuskan sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyara min amrihim, masih ada di dalam hati kita untuk mengambil pilihan lain. Bahwa riba itu haram. Riba haram. Gimana Allah? Sekarang semuanya serba riba Allah. Gak apa-apa lah Allah mau rame-rame. Jadi kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, maka kita tidak diperkenankan untuk mengambil pilihan yang lain. Ini sudah dawuh Allah dalam Al-Quran. Maka jika kita masih yakin Al-Quran itu kitab Allah, wahyu Allah, As-Sunnah itu dawuh Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak layak bagi kita untuk meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita titipkan kepada wakil-wakil rakyat yang mungkin akan bapak dan ibu pilih. Titipkan, tolong Al-Quran ini jadikan standar berpikir, standar aturan. Demikian pula dengan As-Sunnah. Sehingga kemudian kita nanti berharap Allah akan menurunkan keberkahan atas bumi yang bernama Indonesia ini, dan bisa jadi kitalah yang akan menjadi mercusuar Islam, kebangkitan Islam. Dan kemudian kita sebarkan sebagai nuktatul intilak, ya. Kita sebarkan ke seluruh negeri-negeri muslim yang lain. Bapak Ibu biasanya sampai jam berapa? Oh, jam 7, sampun kurang 2 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya saya ingin membuat sebuah kesimpulan ringan dari apa yang sudah saya sampaikan. Jika solusi dari semua permasalahan kaum muslimin, termasuk Palestina, adalah bersatunya kaum muslimin, apa itu tidak utopis, Pak? Apa itu tidak mimpi belaka? Bapak Ibu, tidak ada yang muncul di dunia ini, kecanggihan teknologi sehebat apapun, kecuali awalnya dari sebuah mimpi besar seorang manusia. Wright bersaudara tidak akan bisa menemukan pesawat dan membuat pesawat sebelum dia bermimpi, suatu saat aku akan bisa terbang seperti burung. Yang namanya Rasul tidak akan mampu menguasai bumi ini kecuali dengan sebuah pemikiran besar yang visioner, walaupun beliau awalnya berjual sendiri. Beliau berpikir Allah akan menganugerahkan kepadaku umat yang ada di dunia ini suatu saat tunduk kepada Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekarang kita harus bermimpi bahwa umat Islam suatu saat akan bisa bersatu, bukan hanya di Pare, Kediri, tapi di seluruh dunia. Mengapa? Karena itu sudah pernah terjadi. Sejak masa Rasul di Madinah, umat Islam bersatu, pemimpinnya satu. Sampai tahun 1924. Berarti lebih dari 1200 tahun kaum muslimin itu pernah bersatu dengan satu pemimpin. Walaupun di tengah 1200 tahun itu sempat terjadi kekosongan. Tapi dulunya kita pernah memiliki satu pemimpin. Maka Indonesia dan Malaysia satu negara. Indonesia dengan Brunei satu kesatuan. Sehingga kalau ada TKI, kita pergi ke sana, TKW tidak ditendangi suruh pulang. Tidak didorong-dorong. Bukankah dia juga sesama muslim, sebagaimana Anda yang mendorong, Anda yang menendang? Harusnya kita bersaudara. Kita dulu punya institusi negara yang menyatukan seluruh kaum muslimin. Dan itulah yang kita impikan. Dan kita akan wujudkan bersama-sama. Ketika kaum muslimin yang ada di Palestina, para ibu diinjak-injak, diperkosa, dihina, ada yang berteriak kemarin di televisi. Kalau kita melihat di TV One, ya Mu'tasim Billah aina anta? Wahai Mu'tasim Billah, di mana engkau? Bapak Ibu, siapa Al-Mu'tasim Billah? Al-Mu'tasim Billah adalah seorang khalifah kaum muslimin yang pernah memimpin kaum muslimin 50 negara ini jadi satu di bawah kepemimpinan beliau. Suatu hari ada seorang wanita yang pergi ke pasar, kemudian ditarik kerudungnya oleh seorang Yahudi sehingga terlepas. Tubuhnya digerayangi, maka wanita itu langsung berteriak, ya Mu'tasim, di mana engkau? Wahai khalifah kaum muslimin, di mana engkau?
Dan apa yang terjadi? Al-Mu'tasim Billah langsung mengirim pasukan yang terpanjang dalam sejarah ekspedisi militer beliau, hanya untuk melindungi seorang wanita yang dihina. Maka apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa muslim ketika ada seorang wanita Irak yang bernama Fatimah mengirim surat ke Indonesia, mengirim surat ke Mesir, yang salah satu isinya, wahai kaum muslimin, wahai para pemimpin Islam, kami sedang berada di penjara Abu Ghraib. Kami dihinakan, dalam satu hari kami diperkosa 9 kali. Kami tidak boleh memakai baju, setiap kali kami sholat kami ditendang, Al-Quran kami diinjak-injak, dimasukkan dalam WC. Apa yang kau lakukan wahai kaum muslimin? Dia telah menulis surat dan ditujukan kepada seluruh penguasa muslim. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berteriak, itu kan Irak, kami Indonesia. Itu kan Malaysia, kami Indonesia. Maka hari ini kita harus berazam, tidak ada lagi Malaysia, Brunei, tidak ada lagi sekat-sekat teritorial. Islam adalah agama yang harusnya menyatukan diri kita dengan kaum muslimin di berbagai belahan negeri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ada giroh dan semangat buat kita untuk meninggalkan seluruh atribut ketika kita berbincang dengan saudara kita, meninggalkan seragam, meninggalkan bendera. Yang ada dalam benak kita, Allah, mereka saudaraku, dan kami ingin menjadi bagian dari mereka. Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah agar kiranya apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kedua mata kami jika belum mampu mengambil pelajaran dari apa yang kami lihat. Ampuni lisan kami jika jarang menyebut asmamu. Ampuni kedua telinga kami jika mendengar kalimat-kalimat yang kau tidak ridho atasi. Dan ampuni seluruh tubuh kami pada saat kami berhadapan denganmu kelak, wahai Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kedua orang tua kami. Angkat derajat beliau pada sisimu yang mulia dan tinggi. Ampuni dosa keduanya, wahai Allah. Sayangi mereka sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, sebagai pasangan hidup dan keturunan yang menyejukkan pandangan hati dan mata kami, dan bukan justru menjadi pasangan hidup dan anak-anak keturunan yang menjadi fitnah bagi kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, berikan kepada kami untuk memahami dan mengetahui bahwa yang hak itu hak, dan beri kekuatan kepada kami untuk memperjuangkannya, dan beri kemampuan dan kekuatan kepada kami mengetahui yang batil itu batil, dan beri kekuatan kepada kami untuk menjauhi dan menghancurkannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, satukan hati kami, satukan pikiran kami, satukan jasad negeri kaum muslimin di atas bumimu untuk menjadi hamba-hambamu yang hanya takut kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhaji nubuwah wa tu'izu bihal islam wa ahla wa tudhillu bihal kufar wa ahla. Allah, beri kepada kami pemimpin yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang ridho atas kami dan kami pun ridho atas mereka. Dan beri kepada kami pemimpin yang hanya taat dan takut kepada kebenaran dan bukan taat dan takut kepada kekuasaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Ikhlas, amanah, istiqomah.
berdiri di atas dan untuk semua golongan.